Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang bagaimana meniup suling Sunda, ya, dimana saya menggunakan suling yang menggunakan lubang 6. Ada juga suling yang hanya 4 lubang, ya. Nah, ini suling Sunda. Suling Sunda ini menggunakan tangga nada pentatonis atau pentatonis atau 5 nada, ya. Dari kata penta itu 5. Menggunakan 5 nada, yaitu da, mi, na, ti, la. Dan ada yang disebut dengan laras dalam tangga nada di Sunda. Laras Pelog, Salendro, dan Madenda, dimana nada-nada itu bisa dimainkan oleh lubang 6, suling yang menggunakan lubang 6. Sementara suling yang lubang 4 itu tidak bisa digunakan, ya, tidak bisa digunakan untuk ketiga nada itu. Jadi hanya biasanya digunakan untuk degung, begitu, degung, atau ada yang menyebutnya laras pelog sih, pelog degung atau laras degung begitu. Tapi pada dasarnya hampir secara suara mirip dengan pelog, degung, pelog gitu, hampir sama gitu. Namun tidak bisa menggunakan laras, salendro, dan merenda untuk yang menggunakan lubang 4. Kalau suling yang berlubang 6 seperti ini bisa menggunakan tangga nada atau laras, pelog, salendro, merenda itu bisa digunakan dari ketiga nada ini, karena lagu-lagu Sunda itu bervariatif, tidak hanya laras pelog saja, tapi ada juga yang menggunakan madenda, lalu ada juga yang menggunakan salendro begitu. Nah, suling ini yang menggunakan lubang 6 ini bisa dipakai untuk ketiga laras itu. Nah, namun sebelum kita memainkan melodi, alangkah lebih baiknya kita juga harus tahu dan harus bisa meniup dengan baik, semua nada yang ada di suling ini. Nanti kita akan jelaskan secara detail visualnya bagaimana. Nah, jika audionya seperti ini bisa didengarkan. Ini untuk laras pelog. Nah, untuk memegangnya, ini tangan kiri di atas atau tangan kanan di atas itu tidak menjadi persoalan. Bagaimana teman-teman nyamannya seperti apa begitu. Itu bisa dipakai bisa tangan kiri di atas atau tangan kanan di atas, terserah teman-teman enaknya bagaimana, sesuai dengan kenyamanan masing-masing, ya. Saya berikan contoh dulu masing-masing laras bagaimana bunyinya. Ini laras pelog. Nah, itu untuk laras pelog. Selanjutnya laras salendro. Untuk laras salendro, dia hanya menggunakan berapa lubang? 4 lubang, ya. Hanya menggunakan 4 lubang, jadi 2 lubang yang lain tidak digunakan dan selalu ditutup saja begini. Ini laras salendro. Itu laras salendro. Nah, kemudian ini laras madenda. Nah, untuk laras madenda dia tidak hanya menggunakan 5 nada. Nada yang terakhir, lubang yang terakhir ini tidak dimainkan, jadi tidak ditutup, ya. Hanya dibuka saja begitu. Laras merenda. Kita akan runut dari pertama, kita pelajari laras pelog dulu. Baik, untuk laras pelog, nah, nada 1 atau da itu ditutup 3 lubang yang paling atas seperti ini. Nah, itu nada
da pada laras pelok. Da. Itu da. Sebetulnya ini ada 3 nada atau ada beberapa nada yang bisa dimainkan di nada ini, di posisi seperti ini. Ini posisi pertama ya. Baik, ini contohnya. Tuh. Tapi untuk pemula kita bisa bisa yang nada yang pertama saja ini sudah baik ya. Jadi intinya bahwa bermain suling itu karena tergantung bagaimana kita meniupnya begitu. Harus bisa mengatur intensitas udara yang dikeluarkan begitu dari rongga mulut kita begitu. Baik, ini nada da. Kemudian mi. Kemudian mi ini hanya ditutup satu nada. Jadi da mi. Itu nada kedua. Nada ketiga, na. Da mi na. Nah, nada na itu ditutup semua. Lalu ti, nada keempat. Da mi na ti. Ti, nada keempat itu dibuka semua. Nada kelima itu ditutup satu paling atas. Saya ulangi. Da mi na ti la. Nah itu. Saya menyarankan teman-teman agar dapat meniupnya dengan baik dan benar. Polanya adalah mengatur intensitas suara atau udara yang dikeluarkan ya. Udara yang dikeluarkan dari rongga mulut kita tergantung nada apa yang kita bunyikan. Ketika misalkan nada itu makin rendah, maka ketika nada itu makin rendah, maka intensitas udara yang kita keluarkan maka makin rendah pula. Ketika nadanya makin tinggi, maka intensitas udara yang dikeluarkan dari mulut kita juga makin tinggi. Misalnya seperti ini. Da mi na ti la. Nah, itu baru satu oktav dari da ke la. Nah, ke da lagi. Itu baru satu oktav. Bagaimana kalau kita memainkan butuh nada yang lebih tinggi dari itu, oktavnya begitu. Seperti ini, berarti tiupannya lebih tinggi. Nah, itu oktav yang paling tinggi. Nah, saya sarankan teman-teman harus bisa mengatur intensitas suara seperti itu agar nada yang dikeluarkan itu lebih jernih dan nyaring begitu, dan benar tentunya begitu ya. Baik, untuk latihan dasar teman-teman bisa menggunakan nada-nada seperti ini. Hafalkan itu berulang-ulang dan tiup secara perlahan hingga suara yang dihasilkan betul-betul suara yang nyaring dan benar begitu. Itu ya. Jadi tahap pertama dalam memainkan suling itu yang terpenting adalah
teman-teman harus bisa meniup dengan cara yang benar begitu ya, tergantung nada yang dikeluarkannya begitu. Nah, jangan dulu ke tahap memainkan melodi lagu ketika nada-nada itu belum dikuasai dengan benar begitu. Jadi harus dikuasai secara benar, karena dasar dari memainkan melodi lagu dari suling itu adalah tiupannya diperhalus, lalu juga sesuaikan dengan kebutuhan nada yang memang dikeluarkan begitu. Nah, tahap-tahap berikutnya akan saya bahas di channel atau di tayangan yang lain, karena masih banyak pembahasan terkait dengan bagaimana meniup suling yang baik begitu ya. Karena ada beberapa teknik, seperti misalkan teknik-teknik ornamentasi yang digunakan dalam permainan suling, itu sangat banyak sekali begitu. Dan nanti penggunaannya tergantung kepada kebutuhan nada pada permainan suling tersebut. Biasanya karena suling ini unsur melodis, biasanya mengikuti alur vokal pada kawih-kawih Sunda begitu, yang dimana ada yang disebut, kalau dalam istilah musik ada vibra, lalu sehingga itu dibutuhkan dalam permainan suling begitu. Seperti ini misalnya. Nah, itu. Tapi untuk tahap awal teman-teman harus bisa memainkan secara benar dulu saja. Itu akan membantu teman-teman ketika nanti menghafal lagu atau memainkan beberapa repertoar lagu yang akan dibawakan gitu. Jadi harus betul-betul menguasai teknik dasar dalam meniupnya dulu, dan penjarian setiap nadanya ini. Untuk laras pelog ya, ini belum ke laras salendro dan madenda begitu. Saya ulangi, untuk latihan awal teman-teman bisa ikuti seperti ini. Berikutnya, ketika misalkan nada itu sudah dikuasai, coba di random atau nadanya tidak secara berurutan seperti ini. Seperti itu, bisa dikuasai dengan baik ketika tiupannya baik ya. Semoga bermanfaat, dan sebagai closing, tetap berproses ya, tetap berproses, karena latihan yang baik akan membuahkan hasil juga yang baik begitu. Selalu berproses, ingat, menjaga wajah, kalau kita bersungguh-sungguh pasti bisa. Oke? Terima kasih banyak. Saya Wisnu Brandi. Salam lestari, salam budaya, dan salam literasi.